Bapa yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bawa hatimu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari bersama bawa hatimu, sama kita katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur
sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiap-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah pada hari Minggu, dan hari ini kita akan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita semua berdoa bersama. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah, penyertaan, pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih kesehatan, pemeliharaan, kecukupan, serta jaminan-jaminan yang Tuhan berikan lewat Kristus Yesus bagi kami semuanya. Urapi kami Tuhan, dan sampaikanlah sabda firman-Mu. Kami siap untuk mendengarnya, kami siap untuk mempercayainya, dan kami berjanji Tuhan, kami akan melakukannya dengan tekun dan setia di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan semua saudara, sama-sama kita semua berkata, amin. Sekali lagi mari semua berkata shalom. Shalom. Bapak, Ibu, dan semua saudara, hari ini adalah minggu pertama, dan seperti di minggu-minggu pertama sebelumnya, maka minggu pertama hari ini kita akan ibadah dengan disertai perjamuan kudus. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. 1
1 Korintus pasal 11, 23, 24, 25, dan 26. Ini tentang perjamuan kudus. Ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara, perjamuan kudus. Kita semua tahu perjamuan kudus adalah ketika kita bersama-sama makan roti dan minum anggur. Untuk apa kita perjamuan kudus? Untuk apa kita melakukannya? Karena ini perintah Tuhan. Perjamuan kudus adalah perintah, dan sekaligus Tuhan telah memberikan contoh dan teladan. Dan karena itu kita melakukannya, gereja melakukannya, semua orang percaya melakukannya, karena ia menerima perintah, karena ia mengikuti teladan Yesus sebelum ia disalibkan. Jadi itu bagian besarnya, gitu ya. Jadi perjamuan kudus adalah karena Tuhan melakukannya dan kita juga harus melakukannya. Tuhan memberikan contoh dan gereja harus mengerjakannya. Bagian yang pertama dalam perjamuan kudus di ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Kalimat terakhir dalam ayat yang ke-24, perbuatlah ini, kerjakanlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Kristus Yesus. Jadi perjamuan kudus ini kita melakukannya, gereja mengerjakannya untuk membawa kita semua terus mengingat tentang Yesus, mengingat tentang Kristus. Di ayat yang ke-25, bagian terakhir juga mengatakan, setiap kali kamu meminumnya, jadi tadi makan roti dan kemudian minum anggur dalam cawan, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Makan roti, minum anggur dalam perjamuan kudus untuk membawa kita terus mengingat tentang Kristus Yesus. Gereja melakukannya. Gereja melaksanakannya. Di minggu pertama di tempat ini dan di minggu ketiga juga di tempat ini, kita melakukannya dalam rangka supaya kita terus dan terus mengingat tentang Yesus Kristus. Apa yang harus kita ingat? Tentu banyak hal ya. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, mengingat Yesus Kristus. Yang pertama, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dalam Matius pasal 3, Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-17. Matius pasal 3 ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah
aku berkenan. Bapak Ibu tentu tahu ini adalah bagian dari catatan Matius tentang peristiwa ketika Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis dan kemudian memberi diri untuk dibaptis. Jadi kalau gereja menyelenggarakan baptisan itu karena memang meneladani Yesus, ya. Semua orang yang percaya dibaptis karena Yesus juga dibaptis. Yang belum dibaptis, jika engkau percaya kepada Tuhan, segera baptis, gitu ya. Ayat yang ke-16, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi Bapak Ibu dan semua saudara, suara dari sorga, berita dari langit. Langit selalu menunjuk kepada sorga, tempat di mana Allah bersemayam, tempat di mana Tuhan berada. Dan dari langit, dari sorga, terdengarlah suara, inilah anakku, menunjuk kepada Yesus Kristus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Perjamuan kudus mengingatkan kepada kita bahwa Yesus yang digambarkan tubuh dan darahnya yang telah dikorbankan di Bukit Golgota, di kayu salib, ia anak Allah. Bukti bahwa dia anak Allah, berita dari sorga. Sorga yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan kita semua tahu itu adalah Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus yang nanti di akhir dari ibadah ini kita akan sama-sama untuk makan dan minum roti dan anggur, supaya kita ingat, supaya kita tidak lupa bahwa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, ia adalah anak Allah yang diberkenan oleh Bapa di sorga. Dan kepada siapa yang percaya tidak binasa. Kenapa harus binasa? Sebab manusia terlahir dalam dosa. Dan upah dosa adalah binasa. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian dalam kekekalan, penderitaan selama-lamanya. Tapi kita diingatkan bahwa Yesus, bahwa Kristus, anak Allah yang diserahkan bagi kita. Dan ketika kita semua yang percaya, kita batal dihukum dengan kematian, sebaliknya dia memberikan kepada kita hidup kekal dalam sukacita selama-lamanya. Bapak Ibu, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Ingat bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus, dosa diampuni. Ia telah menggantikannya. Diampuni karena Yesus telah menggantikannya. Dan
kita batal dihukum, dan kemudian kita justru menerima dalam sukacita selama-lamanya. Ini dua peneguhan dari sorga, ya, dua pernyataan dari sorga bahwa Yesus itu Son of God, Dia anak Allah yang datang ke dalam dunia. Satu ayat lagi dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-33. Injil Matius pasal 14 33. Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-33. Bapak Ibu, ini bagian akhir dari kisah tentang murid-murid Tuhan Yesus yang diutus untuk pergi ke seberang mendahului Tuhan Yesus. Dan kemudian di tengah perjalanan, di tengah-tengah danau, sebelum mereka sampai ke seberang, kemudian datanglah badai, angin sakal, dan gelombang yang dahsyat yang mengombang-ambingkan perahu murid-muridnya. Tentu mereka semua ketakutan. Kemudian datanglah Tuhan Yesus. Ia berjalan di atas air. Dan kita semua mengenal kisah ini. Petrus yang selalu ingin menjadi yang terdepan. Dia berkata, jika Engkau Tuhan, biarlah aku juga berjalan bersamamu di atas air. Dan Tuhan berkata, marilah. Petrus turun dan dia berjalan di atas air. Tapi ketika ia mengalami kebimbangan dalam hatinya, ia tenggelam. Tetapi Petrus terus berteriak. Petrus berseru dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kita emang orang percaya tapi kadang-kadang bimbang gitu ya. Gak perlu bimbang ya. Ayat yang ke-32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat yang ke-33, ayat yang ke-33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Murid-murid Yesus yang ada di dalam perahu, ia sujud dan menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Bapak, Ibu, dan semua saudara, hari ini nanti kita akan selesaikan ibadah ini dengan perjamuan kudus. Kita sama-sama merayakan minggu yang istimewa. Makan roti dan juga minum anggur yang berada dalam cawan kita masing-masing. Dan itu membawa kita kembali mengingat bahwa kita punya Yesus. Bahwa Yesus menjadikan kita milik kepunyaannya. Ya, anak Allah. Ia telah menjadikan dirinya pengganti atas hidup kita, sehingga kita yang berdosa digantikan olehnya, dan kita yang percaya dihapus dosanya, dan kepada kita dianugerahkan kehidupan kekal dalam sukacita selama-lamanya. Ingat bahwa kita punya Yesus, dan Yesus telah menjadikan kita miliknya, dan ia adalah anak Allah yang hidup. Suara dari surga mengatakan, Tuhan juga mengatakannya, dan orang-orang yang dalam perahu mewakili semua orang percaya dan berkata, sesungguhnya engkau adalah anak Allah yang hidup. Mengingat Yesus, ia anak Allah. Mengingat Yesus, bagian yang kedua, dia bukan hanya Allah, dia bukan hanya anak Allah, tetapi ia juga Allah itu sendiri. Murid-murid pernah bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Dan Tuhan berkata, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Bagaimana engkau tidak mengenali Bapa? Aku dan Bapa adalah satu.
Jadi Bapak Ibu, dia bukan hanya anak Allah, tapi dia juga Allah. Kita percaya, ia bukan hanya anak Allah, tapi ia juga Allah. Matius pasal 4 ayat yang ke-7. Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-7. Saya baca di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dalam Injil Matius pasal 4. Ini kisah tentang Tuhan Yesus setelah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, kemudian datanglah iblis dan mencobai dia. Dan ayat yang ke-6, Injil Matius pasal 4, lalu berkata kepadanya, ini iblis berkata kepada Yesus, kepada Kristus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini iblis mencobai Tuhan Yesus. Bukankah engkau anak Allah? Jatuhkanlah dirimu, sebab ada tertulis. Tapi apa jawab Yesus? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, dengan kata lain, Yesus sedang berkata kepada iblis, Yesus sedang berkata kepada kita semuanya, ia sedang mendeklarasikannya kepada dunia, bahwa ia bukan hanya tidak sebatas anak Allah, tapi ia juga Tuhan dan Allah kita. Karena itu ia berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai aku, Tuhan dan Allahmu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus mendeklarasikan bahwa dia bukan hanya anak Allah, seperti yang dikatakan oleh iblis. Tapi ia mengatakannya, ia juga Tuhan dan Allah. Setiap kali kita makan dan minum dalam perjamuan, Tuhan ingin kita mengingat dia. Dia anak Allah, ia juga Allah itu sendiri. Matius pasal 20 ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 20 ayat 29 dan ayat yang ke-30. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Jadi ini Tuhan sendiri menyatakan, aku bukan hanya tidak sebatas anak Allah, tapi aku juga Tuhan dan Allah. Dan masyarakat pada waktu itu, bahkan orang yang dikesampingkan dan tidak diperhitungkan, yaitu orang buta yang duduk di pinggir jalan. Ketika ia mengetahui bahwa Yesus sedang melintas, lalu ia berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan menyatakan bahwa dia Allah, dan orang-orang, masyarakat pada waktu itu, dan tentu kita semuanya juga mempercayai bahwa Yesus Kristus, ia Tuhan yang datang ke dalam dunia dan tinggal di antara kita. Ia anak Allah, ia Allah sendiri. Dan bagian yang ketiga, dalam Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia. Ia anak Allah, ia Allah itu sendiri. Dan ia ke dunia untuk menjadi anak domba Allah yang tiada bercacat celah, yang disembelih di Golgota, di kayu salib, dan darah yang tercurah menghapus dosa dunia. Berlaku bagi seluruh dunia. Cukup untuk seluruh dunia, tetapi hanya berlaku bagi siapa yang percaya. Cukup untuk semua umat manusia di dunia, tapi hanya terjadi, hanya berkuasa. Berkuasa maksudnya betul-betul dosanya diampuni hanya kepada yang percaya saja. Jadi karena itu kita berjaman kudus supaya kita terus mengingat dan kita tetap percaya kepadanya. Dan ayat yang ke-36 Yohanes pasal 1, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah. Bapak Ibu, 1 Korintus pasal 11, 23, 24, 25 selalu saya bacakan dalam setiap perjamuan kudus. Dan hari ini saya ingin memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu semuanya ikut mengambil bagian makan roti dan minum anggur, walaupun sementara ini masing-masing di rumah masing-masing, ya. Tapi Tuhan ingin lewat perjamuan kudus ketika kita makan roti yang dipecah-pecah, yang merupakan tubuhnya, dan anggur dalam cawan yang merupakan darahnya, kita diingatkan tentang Yesus. Ya Tuhan, ya anak Allah, ya anak domba Allah. Dan ia mengampuni dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Sehingga kita punya kepastian tidak lagi dihukum, tapi kepada kita disediakan, dianugerahkan kehidupan kekal. Kekal itu semua orang kekal, ya. Tapi bedanya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia berada dalam kehidupan kekal, dalam sukacita selama-lamanya. Perjamuan kudus untuk mengingat tentang Tuhan Yesus. Ya Allah, ya anak Allah, ya Allah, ya anak domba Allah. Ia menghapus dosa. Karya keselamatan ada padanya. Dan kepada kita yang percaya, kita punya kepastian diselamatkan. Kepada semua yang belum percaya, engkau hanya tinggal percaya kepadanya. Bahwa ia adalah Allah yang datang ke dalam dunia sebagaimana yang dijanjikan Allah dan dinubuatkan oleh para nabi. Ia membuat mujizat ajaib. Ia rela dan sukacita untuk menyerahkan dirinya, untuk menyerahkan nyawanya. Ia didera. Ia harus memikul salib. Ia diperlakukan dengan sewenang-wenang. Semuanya karena kita. Semuanya disediakan bagi orang yang mau percaya. Jadi disembelih di Golgota, di atas kayu salib. Darahnya menghapus dosa, menyucikan hidup semua orang yang percaya, membenarkan semua kesalahan orang percaya. Dan karena itu, kepada kita yang percaya, kita punya surga dalam sukacita selama-lamanya. Untuk apa semuanya itu? Supaya dunia mengetahui tentang Yesus Kristus. Di ayat yang ke-26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Artinya kita perjamuan kudus sejak kita percaya
sampai nanti Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita semua. Dan kita dibawa ke sana bersama dengan Dia dalam pesta anak domba Allah. Bersama dengan Dia memerintah dalam kedamaian kekal selama-lamanya. Yang percaya tetap mengingat, yang belum percaya ayo datang dan percaya. Just hanya percaya saja. Dan kepadamu diperhitungkan kebenaran, hidupmu disucikan dan dikuduskan, dan kepadamu disediakan sorga dalam sukacita selama-lamanya. Dan sepanjang berada di dunia, Roh Kudus akan menyertai sampai kita dapat terus setia sampai di perjalanan kita yang terakhir di dunia ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya, dan jangan pernah lupakan kita punya Yesus. Ia anak Allah, ia Allah sendiri. Dan ia juga anak domba Allah yang menggantikan kita. Sehingga kita tidak lagi dihukum. Mari kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, tanamkan dalam setiap hidup kami. Kami juga berdoa buat mereka yang belum percaya, Tuhan jamah, supaya Tuhan Roh Kudus menolong dan menginsafkan mereka akan perlunya pengampunan lewat Kristus Yesus bagi kehidupan mereka di dunia ini dan juga sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita semua berkata, amin. Bapak Ibu dan semua saudara, sebelum kita bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita akan mendengar sebuah pujian yang akan disampaikan sebelum kita nanti sama-sama mengambil bagian makan dan minum perjamuan kudus. Kita akan dengarkan dulu sebuah pujian. Tuhan Yesus memberkati dan selamat mendengarkannya. Bapak Ibu boleh ikut menyanyi, ikut memuji Tuhan tentang pujian dan nyanyian ini. Tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, tak tersembunyi kuasa Allah. Tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah.
Bapak, Ibu, dan semua saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama menikmati, mengambil bagian dalam perjamuan kudus, perayaan perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah karya keselamatan dan juga jaminan kepastian pemeliharaan dan sampai kami jumpa dengan Tuhan di surga. Berkati roti dan anggur, berkati jemaat Tuhan, berkati semua yang mengambil bagian di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita sama-sama berkata, amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara, pegang roti di tangan kanan dan angkat sedikit tinggi di atas kepala. Dan sementara itu peganglah cawan di tangan kiri Bapak Ibu semua. Pegang roti di tangan kanan dan angkat sedikit tinggi di atas kepala dan peganglah cawan berisi anggur di tangan kiri Bapak Ibu semua. Inilah tubuh dan darah Kristus. Inilah karya keselamatan dari Kristus Yesus yang telah dikerjakannya di Golgota, di kayu salib. Ia menjadi anak domba Allah yang tiada bercacat celah, yang dikorbankan bagi penghapus dosa semua yang percaya kepadanya. Saya baca firman Tuhan, dan nanti di akhir dari pembacaan, saya mengajak Bapak, Ibu, dan semua saudara untuk berseru dengan suara yang keras. Haleluya. Sebagai pernyataan Tuhan, aku percaya, dan aku berjanji akan terus setia sampai akhir hidupku. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku yang dikasihi Tuhan. Adapun roti yang dipecah-pecah bukankah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang peganglah cawan di tangan kanan dan angkatlah sedikit tinggi di atas kepala. Tubuhnya dipecah-pecah supaya kita semua menjadi satu dan kitalah satu dalam tubuh Kristus. Ia yang pertama dan kita yang kemudian. Ia bangkit yang pertama. Dan kita juga akan sama seperti dia. Bangkit. Ia kepala, ia bangkit. Kita tubuhnya, kita juga akan sama-sama bangkit. Ia terangkat ke surga. Kita pun juga akan terangkat ke surga pada waktunya. Bersama dengan dia di sisi Bapa dalam damai sukacita selama-lamanya. Saya baca firman Tuhan dan nanti sekali lagi kita akan berseru dengan suara yang lebih keras. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku yang dikasihi Tuhan. Adapun cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur dan diberkati Tuhan, bukankah merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian dan syukur bagimu, sorak-sorai bagi Tuhan. Yesus anak domba Allah. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat karya keselamatan, pengorbanan, pengganti bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Puji dan syukur kami hanya bagi-Mu. Kemuliaan hanya melayak bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Lewat perjamuan iman kami diteguhkan, keyakinan kami semakin dikokohkan. Umat-Mu Tuhan, jamah mereka yang sakit sembuhkan, yang berduka gantikan duka citanya dengan sukacita. Yang sedang memerlukan sesuatu Tuhan, bukalah jalan. Dengar dan kabulkanlah doanya, dan kalau ada mereka yang sedang punya pengharapan yang lain, Tuhan wujudkanlah pengharapan-pengharapan mereka semuanya.
Segala pujian dan syukur kami hanya bagi-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara, mari angkat kedua tangan. Tengadahkanlah ke atas. Angkatlah wajahmu dan dialah Tuhan, ia Tuhan yang peduli dan memperhatikan kita semua. Ia menghadapkan wajahnya dan dengan wajahnya ia menyinari kita dengan damai dan sejahtera. Dia Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kita. Ia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat yang dikasihinya. Sekarang terima dengan percaya berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah lewat Kristus Yesus, penyertaan, perlindungan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita sekarang sampai Maranatha, sampai kekal selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama berkata amin. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu.